Shalom, kita bertemu sekali lagi dalam ruangan renungan harian kita, Julai 29. Aku harus melihat Roma juga. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem, melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Paulus bukanlah jenis orang yang pergi ke bukit dan menjalani kehidupan yang tenang. Matlamatnya adalah untuk selalu menyelesaikan pekerjaan penginjilan di ibu kota yang paling besar di bumi pada masa itu, yaitu kota Rom yang hebat. Dia memberitahu kita bahwa aku harus melihat Roma juga. Ya, memang benar. Paulus akan katakan, saya telah pergi ke banyak kota dan banyak tempat, tetapi masih ada satu kota yang saya ingin memberi impak, dan kota itu ialah kota Rom yang jauh, pusat empire. Walaupun Paulus merupakan seorang warga negara Rom, namun tidak mudah untuk dia sampai ke Rom. Ini berarti hampir 4.000 km untuk sampai ke sana melalui laut, gunung ganang, dan banyak lagi halangan lain. Walaupun dengan semua cabaran itu, namun Paulus berazam, aku harus melihat Rom juga. Orang besar berimpian besar. Mereka bertekad untuk mencapai sasaran, tidak kira betapa mencabarnya usaha itu. Paulus tahu bahwa Rom ialah tempat nomor 1 paling berpengaruh di dunia pada waktu itu, dan usahanya akan berbaloi untuk pergi ke sana. Lagi pula, jika Rom boleh dimenangi untuk Injil, ini akan menjadi satu pemangkin untuk memenangi seluruh dunia. Sebagaimana yang terjadi, Rom telah menjadi sebuah pusat utama untuk penyebaran Injil dan juga penganiayaan Injil. Paulus menulis salah satu daripada suratnya yang paling panjang dan yang paling penting kepada orang-orang Rom. Dan Rom menjadi pusat kemurtadan kira-kira 4 abad selepas gereja Kristen membuat permulaan yang sederhana di sana. Pada waktu ini dan zaman ini, apakah yang kita harus lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kegairahan hidup kita dan bagaimanakah kita dapat menyalurkan semangat itu ke dalam pelayanan yang akan mempengaruhi jumlah orang yang semakin meningkat? Pergilah kepada Tuhan dan tanya Dia apa yang kita harus lakukan. Kemudian bertekadlah seperti Paulus untuk memenuhi visi Tuhan dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang begitu baik bagi kami, terima kasih kami ucapkan karena telah memberikan kami satu teguran, satu pimpinan, satu matlamat dan visi melalui renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.